Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemeriksaan unit kopling untuk tipe pegas diafragma atau diafragma spring ya. Nah, untuk unit kopling itu sendiri atau kopling itu secara garis besar fungsinya adalah meneruskan dan memutuskan putaran atau tenaga dari mesin yang menuju ke transmisi. Jadi pada saat pedal kopling kita injak, maka tenaga dari mesin itu diputus ya oleh kopling. Kemudian pada saat pedal kita lepas, maka tenaga dari mesin itu diteruskan menuju ke transmisi. Nah, tidak usah berlama-lama, untuk pemeriksaannya simak terus kelanjutan dari video ini. Nah teman-teman, untuk unit kopling itu sendiri ini ya bentuknya atau benda kerjanya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita sediakan jangka sorong ya, ini jangka sorong atau vernier caliper ya. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan dial indikator ya. Dial indikator sudah. Kemudian yang ketiga kita menyediakan filler gig. Filler gig. Kemudian kita yang keempat sediakan penggaris ya, atau penggaris kerataan. Ini kita pakai penggaris yang besi saja ya. Kemudian juga jangan lupa disiapkan manual booknya ya. Manual book ini dari Toyota, mungkin kalau merek yang lain bisa disesuaikan ya. Kemudian tadi saya bilang bahwa kita akan melakukan pemeriksaan pada kopling tipe pegas diafragma ya. Nah, ada yang satunya itu tipe pegas coil ya. Yang ini kita akan melakukan di tipe yang pegas diafragma. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran dan sudah menyiapkan alatnya, saya akan sedikit menjelaskan ya bagian-bagian yang ada di komponen unit kopling ini. Yang pertama ini ada release bearing ya. Ada release bearing. Ini fungsinya untuk menekan diafragma spring ya. Ini kemudian ada release valve ya. Release valve ini fungsinya untuk menekan release bearing ini ya. Kemudian ini ada flat disc atau flat coupling ya. Ini ada flat disc atau flat coupling di beberapa bagian ya. Ada bagian-bagiannya itu. Misalkan yang pertama adalah ini passing ya. Passing ini adalah bagian yang bergesekan dengan pressure plate ini, dan juga flywheel ya, atau roda gila flywheel. Ini passing. Kemudian di sini itu ada per ya, pegas. Ini adalah torsion damper ya. Torsion damper itu fungsinya adalah untuk meredam getaran ya. Meredam getaran pada saat terjadi gesekan dengan flywheel maupun pressure plate ini. Jadi misalkan seperti ini ya, contohnya adalah ketika pada saat pedal kita lepas, ini kan facing ini kan bergesekan dengan flywheel ya. Nah, di sini itu ada hub itu, ini hub ya. Hub itu fungsinya untuk menghubungkan plat di sini dengan input shaft ya. Di sini ada hub, ada plat input shaft di hub ini. Nah, ketika pada saat pedal itu dilepaskan, ini kan facing ini bergesekan dengan flywheel ya. Nah, getaran atau kejutan antara facing ya, yang terjadi di facing dan ini di hub ya, perkaitan hub dengan input itu berbeda ya. Nah, fungsinya
fungsinya tadi torsion damper ini itu untuk meredam kejutan antara di fasing dan di hub ini ya. Jadi kejutannya tidak terlalu, jadi dia agak menahan ya, meredam gitu. Kalau tidak ada ininya terlalu fatal ya, terlalu kejutannya terlalu besar. Nih, kemudian ada paku keling ya, ini paku keling nih. Paku keling ini fungsinya untuk mengikat fasing yang di sebelah flywheel dan pressure plate. Ini kan ada dua ini ya, bisa dilihat ada dua ini. Nah, ini paku keling ini untuk menyambungkan daripada fasing, dan di tengah fasing ini, di tengah-tengah ada cushion plate ya, cushion plate. Ini cushion plate ini bisa dilihat ya, cushion plate ini juga fungsinya untuk meredam ini fasing pada saat bergesekan ya. Kemudian ini ada plat cover ya, atau rumah kopling ya. Ini fungsinya sebagai rumah kopling ini ya, atau plat di sini ya, plat kopling ini. Nah, ini pressure plate ya. Pressure plate itu fungsinya untuk menekan daripada plat di sini ya. Pressure plate menekan plat dis ya. Kemudian tadi seperti yang saya jelaskan di awal, ini adalah yang tipe pegas diafragma atau diafragma spring ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya, yang diafragma spring ya. Nah, pegas diafragma ini fungsinya adalah untuk menekan dan menarik pressure plate ya, menekan dan menarik pressure plate ya. Pada saat ini release bearing ditekan, kemudian release bearing menekan diafragma spring, maka pressure plate akan tertarik ya, sehingga kladis ini ya, atau plat kopling ini tidak berhubungan dengan flywheel ya, seperti itu. Mungkin itu ya untuk penjelasan singkat mengenai komponen ya, bisa dipelajari sendiri di bukunya atau literasi yang lain ya. Itu tadi hanya gambaran sedikit ya. Kemudian tidak usah berlama-lama, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada unit kopling yang tipe pegas diafragma. Setelah kita mengetahui bagian-bagian komponen pada unit kopling secara garis besar, kita akan melakukan pemeriksaan ya. Yang pertama adalah pemeriksaan secara visual di plat kopling ya. Nah, kita lihat di fasing ini lihat goresan ya, goresan atau terbakar atau apapun ya, kira-kira parah enggak, kita lihat secara visual saja, baik yang bergesekan dengan flywheel maupun yang bergesekan dengan pressure plate. Itu yang pertama. Kalau sudah parah bisa diganti, kalau masih belum parah ya masih bisa digunakan untuk menghilanginya, diamplas sedikit saja ya, yang tipis. Kemudian yang kedua, kita pengukuran keausan plat kopling ini dengan mengukur kedalaman paku keling ya. Dengan mengukur kedalaman paku keling. Di paku keling ini sendiri ada dua, ini yang dangkal dan ada yang dalam. Yang dangkal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 di yang bergesekan dengan flywheel. Dan juga di sebaliknya juga ada yang dangkal di yang bergesekan dengan pressure plate. Semuanya diukur ya dengan menggunakan jangka sorong. Di ini yang dangkal, ini kan ada yang tengah ya. Nah, kita di pinggir ya teman-teman, di pinggir, di seperti ini, di pinggirnya, kemudian diukur ya, kemudian dibaca ya teman-teman, dibaca berapa. Ini dihasilkan 0,60 ya, 0,60. Itu berarti untuk komponen kopling ini itu masih bagus ya,
karena limit kedalaman dari pakaukeling ini 0,3. Nah, sedangkan tadi hasilnya adalah 0,6 ya. Yang tidak bagus itu berarti jika dia kurang dari 0,3. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur keolengan ini plat kopling ya, atau plat disk ya. Untuk cara pengukurannya adalah seperti ini. Nah teman-teman, untuk pengukuran keolengan plat kopling, alat yang kita gunakan adalah ini, dial indikator ya. Kemudian plat koplingnya kita taruh di sini seperti ini. Ini saya ala kadarnya ya. Kalau ada input shaft yang di luar, bisa juga input shaft di luaran, nanti diukur dial indikatornya itu nempel di fasing ya. Kemudian penempelan ini dial indikator ditandai dengan spidol. Setelah itu diputar plat koplingnya 1 kali putaran penuh ya, 1 kali, nanti diukur hasilnya atau dibaca ya. Tentunya kalian sudah bisa ya cara membaca daripada dial indikator ini. Setelah terbaca hasilnya nanti dibagi 2. Setelah itu hasilnya itu tidak boleh lebih dari 0,8 ya. Apabila hasilnya lebih dari 0,8 maka keolengan plat kopling sudah tidak bagus, artinya kopling itu harus diganti. Seperti itu ya teman-teman. Nah tadi untuk pengukuran keolengan. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pada kerataan ya, kerataan daripada pressure plate ini. Caranya dengan menggunakan ini penggaris dan filler gig ya. Kerataannya diukur ya, dimasukkan seperti ini, dimasukkan ya, mulai dari yang paling tipis ya. Kelihatan nggak ya? Seperti itu ya. Jadi dengan ini kemudian dimasukkan mulai yang dari paling tipis, maksimalnya adalah 0,50 ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan keausan diafragma spring ya, ini diafragma spring. Nah ini kan bergesekan dengan release bearing ya, dengan release bearing, sehingga di sini terjadi keausan. Nah keausan ini ada yang dalam dan ada yang lebar. Caranya adalah menggunakan jangka sorong ya teman-teman. Jangka sorong ini kan ada ini ya, di kedalaman yang seperti ada dalam ya, ada istilahnya kedalaman ya, bahasanya ini jelas ya ini ya. Kemudian caranya adalah ini yang di kedalaman ini kita pasang di sini teman-teman, seperti ini. Kemudian kita tekan, nah seperti ini posisinya ya. Kemudian kita baca ya, kita baca, kemudian dihasilkan di sini 0,40, sedangkan limitnya adalah 0,60, artinya ini masih bisa digunakan ya. Nah tadi untuk yang di penempatan ini tuh di sini ya teman-teman, ini nah di sini ya, di bagian dalamnya. Nah ini yang kelihatan jelas di bagian dalamnya seperti ini ya. Nah seperti ini. Jadi untuk yang ini 0,40 diukur semuanya ya. Jika ada limit yang melebihi 0,60 ya berarti sudah kurang. Kemudian selanjutnya adalah lebarnya ya. Lebarnya itu adalah dari mulai yang ini jegongan yang dalam kedalamannya seperti ini ya teman-teman, seperti ini ya. Seperti ini ya. Kemudian dibaca ya, dibaca di sini saya lihat saya lihat di sini 1 ya, 1 berarti masih dalam batas wajar, karena limit untuk daripada lebar diafragma spring itu adalah 5 ya, 5 mili seperti itu.
Kemudian untuk selanjutnya adalah pemeriksaan ini kekocakan ya, kekocakan release bearing. Kira-kira ini kocak enggak ya? Digerakkan seperti ini. Kemudian juga diputar seperti ini, lancar atau enggak. Kalau lancar berarti masih bagus. Apabila macet berarti sudah tidak bagus ya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan round out flywheel ya. Untuk pemeriksaannya adalah seperti ini. Nah teman-teman, untuk pengukuran round out pada flywheel itu caranya seperti ini ya, menggunakan dial indikator, kemudian dipasangkan pada flywheel seperti ini, kemudian kita putar 1 kali putaran ya. Untuk menandainya kita bisa menggunakan pada sini spidol, kemudian bisa lihat juga pada flywheel ya, di situ ada tanda 0 dan coakan, bisa di set terlebih dahulu di situ. Setelah itu kita putar ya, putar flywheelnya sebesar 1 kali putaran poros engkol ya. Setelah itu dibaca. Untuk limitnya itu adalah 1 mili ya. Jika melebihi dari itu maka kemungkinan round out daripada flywheel ini sudah bagus ya. Setelah tadi pemeriksaan keolengan pada flywheel, selanjutnya adalah kita memeriksa celah ujung pada diafragma spring ya, dengan menggunakan ini release bearing ya. Caranya seperti ini. Kemudian dengan menggunakan filler gig ya, kita cari yang terkecil terlebih dahulu, dimasukkan seperti ini. Ini masuk atau tidak ya, sampai yang limit yang terbesar itu adalah 0,50 ya. Nah, sampai yang terbesar itu adalah 0,50 ya. Itu jadi diukur semua. Nah, kalau sudah 0,50 ya batas maksimalnya berarti sudah tidak bagus ya. Perlu diganti ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.